Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan perjalanan kami menuju ke kota Thaif. Kota ini terletak sekitar 60 hingga 100 km dari kota Makkah. Dan kota Thaif ini terkenal sebagai kota yang berada di dataran tinggi, sehingga udara di kota ini pun lebih sejuk dibandingkan dengan udara di kota Makkah maupun di kota lainnya. Dan Thaif ini pada saat ini sudah menjadi salah satu tempat destinasi wisata bagi jamaah umrah maupun haji, khususnya bagi jamaah dari Indonesia dan negara-negara lain yang sedang berziarah ke dua kota suci. Di kota ini banyak sekali sejarah yang menjadi saksi perjuangan dari Rasulullah SAW, yaitu di mana pada saat itu beliau mendapatkan penolakan yang keras dari penduduk Thaif, namun beliau tetap mendoakan kebaikan bagi penduduk Thaif, dan kini Thaif menjadi salah satu pusat hasil pertanian yang sangat berkembang di Saudi Arabia. Perjalanan kita ke kota Thaif ini nanti akan menempuh waktu kurang lebih 2 jam perjalanan dengan kecepatan di batas rata-rata. Dan tentunya dari perjalanan kita menuju ke kota Thaif ini kita bisa sambil membayangkan bagaimana dahulu Rasulullah melakukan dakwah ke kota Thaif setelah wafatnya dari Abu Thalib, paman beliau, dan Siti Khadijah. Beliau berusaha mencari perlindungan dan dukungan atas kekejaman dari kaum Quraisy, dan beliau pun menuju ke kota Thaif ditemani oleh Zaid bin Harithah. Dalam perjalanan tersebut Rasulullah berjalan kaki selama berhari-hari, dan tentunya tidak seberapa jika dibandingkan dengan perjalanan kita yang hanya menempuh waktu selama 2 jam. Setelah berjalan kaki selama berhari-hari, Rasulullah bukannya menemukan sambutan yang baik dari penduduk Thaif, namun beliau malah ditolak dengan keji, dihina, dan bahkan dilempari batu sehingga kaki beliau pun berdarah. Inilah pemandangan selama perjalanan menuju kota Thaif, dan dari kisah kota Thaif ini kita juga bisa mengetahui bagaimana Rasulullah tidak menaruh dendam kepada penduduk Thaif. Bahkan ketika malaikat Jibril menawarkan untuk menimpakan gunung kepada penduduk Thaif, Rasulullah SAW justru menolak dan mendoakan penduduk Thaif, dan beliau pun berdoa, "Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Dan ketika Rasulullah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, bahkan keji dari penduduk Thaif ini, Rasulullah berlindung di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Sya'bah. Di sana beliau berdoa mengadukan kelemahannya kepada Allah, yang dikenal sebagai salah satu doa yang paling mengharukan. Di kebun ini, pemilik kebun mendengar bahwa ada seseorang yang sedang berteduh, dan pemilik kebun pun mengirimkan budak mereka yang bernama Adas untuk memberikan setandan anggur. Dan ketika Rasulullah hendak memakan anggur yang diberikan oleh Adas, Rasulullah mengucapkan Bismillah. Adas pun terkejut, dan akhirnya Adas mengakui kenabian Rasulullah, dan Adas pun menyatakan masuk ke dalam Islam.
setelah 2 jam perjalanan, kita pun mulai memasuki perbatasan atau pinggiran dari kota Thaif, dan kita bisa melihat bagaimana kondisi dari kota Thaif ini yang mungkin banyak sekali perbedaannya dengan 2 kota suci yang sudah kita kunjungi. Tampak di kota ini, di pinggiran kota Thaif ini tepatnya, masih banyak aktivitas yang dilakukan oleh warga dari kota ini. Dan kita sepertinya sudah mulai memasuki pusat kota dari kota Thaif ini. Kita bisa melihat tampak beberapa tanaman yang ditanam di taman-taman kota, dan kita bisa juga melihat di sekitarnya tampak bangunan-bangunan yang sedikit lebih berbeda dibandingkan pada saat kita mulai memasuki kota Thaif tadi. Di sini tampak tanaman bisa tumbuh dengan baik, layaknya tanaman yang tumbuh di negara tropis, dan tampak juga bangunan-bangunan yang ada di kota ini tampak lebih besar. Pertokoan dan perkantoran juga tampak terlihat sebagai bukti dari aktivitas sebuah perkotaan. Di kota Thaif ini nanti kita akan mengunjungi sebuah masjid yang cukup terkenal, yaitu Masjid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini merupakan seorang sepupu dari Rasulullah SAW dan merupakan ahli tafsir. Masjid Abdullah bin Abbas ini dibangun pada tahun 592 Hijriah. Di kota Thaif ini, selain Masjid Abdullah bin Abbas, juga ada Masjid Adas yang dibangun di lokasi tempat kebun anggur, tempat Rasulullah bersembunyi. Namun kita tidak singgah di Masjid Adas, mungkin nanti hanya melewati saja. Dan ada juga Masjid Qub, masjid tempat Rasulullah bersandar sejenak ketika beliau dikejar oleh kaum Thaif dan beliau bersandar di sebuah batu. Dan ada juga Masjid Wadi Mahram, salah satu tempat mikot yang ditetapkan oleh Rasulullah, yang ditetapkan sebagai tempat untuk berniat ihram bagi jamaah yang datangnya dari arah Thaif dan Najd. Para tabi'in saat itu, diantaranya beliau digelari dengan Hibrul Ummah. Ya, Hibrul itu artinya tinta sebenarnya, tapi arti terjemahan kasarnya Hibrul Ummah, pemimpin umat. Beliau juga digelari dengan Faqihul Asr, orang-orang yang paling mengerti ilmu fikih pada masanya.
imam tafsir atau pemimpinnya para ahli tafsir. Ada lagi yang menggelari beliau dengan al-bahar, lautan, ya, al-bahar, lautan, karena memang luasnya ilmu beliau. Insyaallah nanti kita akan ke Masjid Abdullah bin Abbas. Kita akan sholat di sana, sholat 2 rakaat. Habis itu kita tidak akan lama di sana Bapak Ibu, hanya sebentar saja. Masjidnya di sebelah kanan kita ini. Nah, udah nyampe kita Bapak Ibu, silakan bangun. Masjid Abdullah bin Abbas. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang jam di kita ini jam 11:27. Jadi kita dibacakan doa, lalu lidahnya air Rasul diletakkan ke mulutnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Rasulullah. Jadi sejak bayi memang sahabat ini hidup bersama dengan Rasulullah, dekat secara emosional karena dia sahabat Nabi, dan dekat secara spiritual, begitu juga dekat secara intelektual. Ketika Abdullah bin Abbas masa hidupnya, beliau pernah berpesan supaya tidak dimakamkan di kota Mekah dan di kota Madinah. Kenapa? Karena beliau menganggap kota Mekah dan kota Madinah beliau menganggap orang-orang yang layak dimakamkan di kota Madinah itu hanyalah orang-orang yang suci. Padahal kita semua mengetahui bagaimana keutamaan Abdullah bin Abbas. Nah, ini pelajaran buat kita. Terkadang kita mesti Bapak Ibu pandai-pandai merasa, jangan merasa pandai. Ya, banyak di antara orang-orang manusia itu merasa pandai, tidak pandai merasa seperti Abdullah bin Abbas. Ya, dan beliau ini tinggal di kota Taif sampai beliau meninggal pada tahun 78 Hijriah, yaitu berumur sampai 81. Ayo, lebih mahal. Seperti itu. Habis, yang sudah langsung habis saja nanti. Jangan pernah kita di sini tidak. Sepertinya kita sudah akan sampai ke Masjid Abdullah bin Abbas ini, dan kita hanya diberikan waktu yang tidak lama karena mengingat kita nanti harus segera menuju ke bandara untuk kembali ke tanah air. Alhamdulillah kita sudah memasuki pintu gerbang dari Masjid Abdullah bin Abbas, teman-teman. Dan tampak di kejauhan bangunan dari Masjid Abdullah bin Abbas ini, dan tampaknya sangat-sangat ramai. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam masjid. Mungkin disebabkan karena saat ini adalah bertepatan dengan liburan Isra Mi'raj, sehingga jamaah yang berziarah ke
kota Taif ini sangat-sangat banyak. Strawberry. Ini laris manis. Ayo. Ada. Wah, antrenya panjang nih bakalan nih. Oh iya. Ternyata di dalam masjid ini sangat-sangat ramai dan sepertinya juga tidak memungkinkan jika kita memaksakan diri untuk sekedar sholat sunnah di Masjid Abbas ini. Namun paling tidak kita sudah mengetahui disinilah masjid yang sangat terkenal dan menjadi salah satu bukti dari syiar Rasulullah di kota Taif ini, yaitu Masjid Abdullah bin Abbas.